kita akan membahas terkait karakteristik nilai agama dan moral anak usia dini. Menurut KBBI, karakteristik ini adalah sifat yang sesuai dengan perwatakan. Nah, perwatakan itu berasal dari kata dasar watak, yang berarti sifat batin manusia yang mempengaruhi pikiran, tingkah laku, budi pekerti, dan tabiat. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik ini adalah tingkah laku atau pemikiran yang khas dari satu individu. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada lingkungan, didikan, dan pengasuhan dalam keluarganya. Berikutnya adalah karakteristik anak usia dini secara umum. Jadi, anak usia dini ini mengalami masa tumbuh dan berkembang. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, mereka memiliki karakteristik tersendiri. Nah, untuk karakteristik secara umum pada anak usia dini ini dibedakan menjadi 12, yaitu unik. Nah, unik artinya anak itu berbeda satu sama lainnya. Anak memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan yang masing-masing. Sehingga ini membuat anak-anak dengan anak-anak yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua adalah egosentris. Pada egosentris ini, anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Yang ketiga ada aktif dan energik. Selama terjaga dari tidur, anak-anak seolah tidak pernah lelah. Jadi semuanya anak-anak itu pasti akan melakukan hal-hal yang bersifat aktif dan energik. Jadi nggak pernah bosan, dia nggak pernah berhenti bermain, mereka nggak pernah berhenti beraktivitas. Terlebih lagi kalau anak ini dihadapkan pada sesuatu kegiatan yang baru dan menantang. Keempat adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu anak-anak ini adalah rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Nah, ini anak-anak cenderung banyak memperhatikan, membicarakan, dan mempertanyakan berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya, terutama hal-hal yang baru. Kelima, ada eksploratif dan jiwa petualang. Nah, anak-anak ini terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat, sehingga anak-anak lazimnya senang menjelajah, mencoba, dan mempelajari hal-hal yang baru. Berikutnya ada spontan. Perilaku yang ditampilkan pada anak-anak ini umumnya relatif asli dan tidak ada yang ditutupi, sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan pikiran mereka masing-masing. Berikutnya adalah spontan dan kaya dengan fantasi. Fantasi ya, anak senang dengan hal-hal yang imajinatif ini. Berikutnya ada mudah frustasi. Jadi umumnya anak-anak ini masih mudah frustasi atau bisa dikatakan kecewa bila menghadapi sesuatu yang tidak memuaskan. Mereka kalah, mereka mengalami kekalahan, mereka tidak menang, itu akan membuat mereka frustasi atau kecewa, dan itu membuat mereka akan menangis atau marah gitu ketika apa yang diinginkan tidak terpenuhi. Berikutnya adalah kurang pertimbangan. Jadi pada masa anak-anak ini masih kurang dalam pertimbangan melakukan sesuatu. Sesuai dengan perkembangan cara berpikirnya, anak memang lazimnya belum memiliki rasa pertimbangan yang matang ya, termasuk berkenaan dengan hal-hal yang membahayakan gitu ya. Dia kadang-kadang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Hal ini karena memang mereka belum tahu gitu ya. Dan 10, ada daya perhatian yang pendek. Nah, anak-anak memang lazimnya memiliki daya perhatian yang pendek, kecuali terhadap hal-hal yang secara intrinsik menarik dan menyenangkan. Jadi ketika anak-anak masa usia dini ini, mereka fokusnya atau konsentrasinya bisa dihitung beberapa menit saja, sesuai dengan tumbuh kembangnya anak-anak. Gitu. Dan ke-11 adalah belajar dari pengalaman. Nah, bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman ini adalah karakteristik anak-anak. Senang melakukan aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri anak-anak.
ke-12 adalah bersosialisasi. Semakin menunjukkan minat terhadap teman, senang bersosialisasi. Jadi seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman sosial, anak semakin berminat terhadap orang lain. Jadi mereka sudah mulai mengerti tentang teman, gitu. Ia mulai menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dan berhubungan dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya adalah karakteristik nilai agama dan moral anak usia dini. Perkembangan nilai agama dan moral ini bisa dikatakan adalah perubahan psikis yang dialami oleh anak-anak usia dini terkait dengan kemampuannya dalam memahami dan melakukan perilaku yang baik, serta memahami dan menghindari perilaku yang buruk berdasarkan ajaran agama yang diyakini mereka. Dari 12 karakteristik secara umum tadi, untuk karakteristik nilai agama dan moral itu dibagi menjadi 7, yaitu ada rasa ingin tahu. Nah, anak-anak ini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Hal ini memang ditunjukkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan sederhana dalam mengenalkan ajaran agama dan sikap perilaku moral pada anak usia dini. Yang kedua ada pribadi unik. Nah, pribadi yang unik ini bisa dikatakan bahwa setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda, sehingga dalam mengajar agama dan membiasakan bersikap sesuai moral pada setiap anak juga akan mendapatkan respon yang berbeda. Yang ketiga ada fantasi. Nah, anak-anak memang gemar berimajinasi dan berfantasi. Imajinasi dan fantasi mereka itu salah satunya dalam memahami Tuhan dan ajaran agama. Misal, ketika anak-anak mereka menganggap Tuhan itu ada di langit dan Tuhan itu memiliki tubuh yang besar seperti raksasa. Ada yang berimajinasi bahwa Tuhan itu seperti manusia. Ada juga menganggap bahwa ketika hujan itu diartikan bahwa Tuhan sedang menangis, dan ketika petir Tuhan sedang marah, dan imajinasi anak-anak yang lainnya. Yang keempat yaitu egosentri. Egosentri itu setiap anak-anak memang mengalami fase itu. Ini ditunjukkan dengan sikapnya yang cenderung posesif terhadap benda-benda yang dimiliki serta terhadap kegemaran tertentunya. Dan fase ini anak memang lebih mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga mereka belum mampu sepenuhnya memahami aturan agama dan keberadaan Tuhan. Yang kelima itu daya konsentrasi rendah. Nah, anak-anak memiliki daya konsentrasi yang rendah. Sulit memang bagi anak-anak usia dini untuk belajar dengan cara yang duduk, yang tenang, kemudian mendengarkan penjelasan dari pendidik ataupun orang tua dalam kurun waktu yang lama. Itu memang anak usia dini belum mampu. Dan memang anak-anak pada masa usia dini ini mereka mudah gusar ketika harus fokus dalam mendengarkan sesuatu. Ketika duduk mereka gusar, dan mereka itu mudah beralih perhatian ketika mendapatkan objek yang baru, gitu. Hal ini berkaitan pada saat anak melakukan kegiatan agama yang membutuhkan durasi waktu yang lama, sehingga pendidik maupun orang tua diharapkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Yang keenam, itu belum mampu menggambarkan sesuatu yang abstrak. Pada konteks ini adalah nilai agama. Jadi mereka belum mampu menggambarkan Tuhan itu seperti apa, malaikat itu bagaimana, gitu. Mereka belum mampu secara detail menggambarkan hal-hal abstrak tersebut. Yang ketujuh adalah belum mampu mendeskripsikan konsep yang abstrak. Nah, ini berkaitan dengan nilai moral seperti keadilan, kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, kepercayaan, dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak dapat melakukan kegiatan moralitas yang paling sederhana sesuai dengan tahap usia anak. Pendidikan karakter nilai agama dan moral anak usia dini. Jadi, pada pendidikan karakter nilai agama dan moral ini dapat dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu ada
pendekatan pedagogis. Hal ini digunakan untuk mengubah perilaku anak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak yang masih dalam pertumbuhan dan masa bermain. Yang kedua ada pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik ini digunakan dengan memberikan stimulasi dan respon baik pada anak-anak. Ketika stimulasi itu diberikan, diharapkan anak-anak dapat merespon untuk melakukan perbuatan nilai agama dan moral. Yang ketiga ada pendekatan konstruktivistik. Jadi pada pendekatan ini, anak-anak diberikan kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui interaksinya dengan lingkungan. Yang keempat adalah pendekatan humanistik. Pendekatan ini digunakan dalam pembelajaran nilai agama dan moral yang disesuaikan dengan karakteristik tumbuh kembang anak. Yang kelima ada pendekatan religius. Pendekatan religius ini digunakan dalam mengenalkan nilai agama pada anak sesuai dengan capaian tumbuh kembang anak. Jadi mengenalkan agama pada anak dapat melalui beberapa kegiatan yang berulang dan akan menjadi kebiasaan anak-anak. Berikutnya adalah tingkat pencapaian perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia 2-6 tahun. Yang pertama, anak usia 2-3 tahun memiliki lingkup perkembangan, yaitu anak-anak sudah mulai meniru gerakan berdoa dan beribadah. Dan anak-anak juga sudah mulai meniru doa-doa sederhana sesuai dengan agama mereka. Selanjutnya, anak-anak juga sudah mulai memahami kapan mereka mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam, maaf, dan sebagainya. Pada usia 3-4 tahun, anak-anak sudah mulai memahami pengertian perilaku yang berlawanan, meskipun belum selalu dilakukan, seperti pemahaman terkait perilaku baik dan buruk, benar dan salah, sopan dan tidak sopan. Dan anak-anak pada usia ini juga mulai memahami arti kasihan dan sayang kepada ciptaan Tuhan. Pada usia 4-5 tahun, anak-anak sudah mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya. Dan anak-anak juga sudah mulai menirukan gerakan ibadah dengan lebih sempurna. Anak-anak juga sudah mampu mengucapkan doa sebelum dan atau sesudah melakukan sesuatu. Anak-anak mengenal perilaku baik ataupun sopan, baik dan buruk, benar dan salah, dan sebagainya. Dan anak-anak juga sudah membiasakan diri berperilaku baik. Dan juga pada usia 4-5 tahun ini, anak-anak dapat mengucapkan salam dan membalas salam dari orang lain. Yang terakhir pada usia 5-6 tahun, ini anak-anak sudah mengenal agama yang dianut mereka. Gitu, dan sudah dapat membedakan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Dan anak-anak sudah dapat membiasakan diri beribadah sesuai dengan agamanya. Anak-anak juga memahami perilaku mulia seperti jujur, penolong, sopan, hormat, dan sebagainya. Pada usia 5-6 tahun ini, anak-anak juga dapat membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Anak-anak mengenal ritual dan hari besar agama. Serta yang terakhir, anak-anak dapat menghormati agama orang lain. Demikian materi pertemuan keempat, yaitu karakteristik nilai agama dan moral anak usia dini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa kelas A yang sudah mengikuti mata kuliah nilai agama dan moral anak usia dini pada hari ini. Dan semoga perkuliahan kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selamat pagi.